Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Yai, saya jamaah dari Modo Lamongan mau nanya tentang hadis Rasul, faman ya'lam haqqu rabbi wa haqqul ruh wa haqqul jasad fawal hayawan. Jadi mohon penjelasannya. Yang kedua, tadi Pak Yai menerangkan banyak tentang faman ya'lam haqqu rabbi wa haqqur ruh wa haqqul jasad fawal hayawan, fawal kal hayawan. Yang kedua, dari keterangan dari Pak Yai tadi saya bisa menangkap bahwa kita disuruh untuk menyatu, ya Pak. Kun ma'allah walam takun ma'allah, mungkin kasarnya begitu Pak Yai. Tapi konsep itu yang belum ketemu gitu kan. Jadi saya mohon dijelaskan konsep untuk kun ma'allah walam takun ma'allah itu. Karena konsep itu mungkin kalau dalam kajian sesi zinar ya, maaf ya iya. Itu manunggaling kawula Gusti. Al-Halaj menerangkan wahdatul wujud. Dan wahdatul wujud itu ada 4 konsep yang harus diketahui. Pertama adalah wal hakikatu Allah, wal hakikatu Rabb, dan hakikatnya Muhammad, hakikatnya Adam. Keterangan dalam kitab itu menjelaskan bahwa siapa yang bisa menyatukan 3 konsep itu, maka termasuk wahdatul wujud gitu. Jadi menyatu gitu. Dan pembicaraan tadi saya bisa menangkap bahwa berarti nggak ada bedanya dong misalkan hamba dengan kholik gitu. Kalau misalkan udah mengaku dirinya tidak ada diri kita, sedangkan untuk mengakui seperti itu Pak harus melalui tahap fana gitu kan. Kalau kita tidak mencapai tahap fana, itu artinya bisa dikatakan gini Pak, jadi bisa omon-omon gitu, hanya angan-angan, sedangkan angan-angan itu adalah nafsu gitu Pak Yai. Jadi fana pun ada tingkatannya, fanaul fana, fanaul bako. Nah itu mohon penjelasannya, mudah-mudahan ada pengalaman dari Pak Yai, monggo. Ngapunten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika kal an'am balhum adol, sama dengan yang seperti ini. Orang yang belum kenal Tuhannya laksana seperti hewan. Hewan artinya apa? Di dalam hati kita itu sebetulnya ada sifat-sifat hayawaniyah, sehingga mengapa Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih putranya, wujudnya dadi domba. Tatkala hati iku mencintai selain daripada al-haq, maka pertama itu bentuk pengkhianatan kita kepadanya. Yang dulu kita sudah berkata bala syahidna, saya hanya bercinta kepadamu ya Allah, beriman padamu ya Allah dalam segala aspek apapun. Makanya di dalam kitab tasawuf ada satu penjelasan tentang pengesaan Allah itu ada nama, sifat, af'al, dat. Dan inilah nanti akan sistem niki saged masuk di dalam konsep wahdatul wujud, atau dalam bahasa Siti Jenar wahdaniyah, nyawijeake Gusti Allah. Berarti
namanya manunggaling kawula Gusti. Maksud seperti hewan itu adalah sifat yang ada dalam hati kita, bukan dohir kita seperti ulaika utawi mengkunu mereka iku kal an'am, seperti hewan. Raja kaya balhum adol, bahkan lebih nemen. Nah, ini sifat karakter kita. Sekalipun kita alim Quran, alim hadis, ijma' qiyas, tetep sing disandangi, sing dimukhotobi, sing ditetepno iku sifat, bukan jasmani iki. Niku karepe wonten mriku. Berarti kathah kewan kluyuran nggih. Wis terserah jenengan. Ono wedhus gak dikei tampar, ono sapi gak dikasih tampar pengikat, keluyuran, kadang mlebu masjid, mlebu pasar, mlebu gereja, mlebu wis macem-macem wis. Niku wedhus sapa son? Wedhus ndase niki cara tauhid. Nek cara syariat ya mboten lah Pak, karena syariat iku mandangnya nyekseni ini wujud dohir. Kalau hakikat tauhid mandangnya wujud batin. Terus apakah ada konsep tentang manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud? Kalau ada bagaimana? Pun saya mengambil surat Al-Kahfi ayat 110. Ini konsepnya. Konsepnya ngeten. Mangkana yarju liqa rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Nah wis, iki prosesnya. Nek cara Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Nek cara jenengan kholwat. Di situ ada dua syarat yang menjadi konsep dan tidak boleh dihilangkan sebagai proses. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah sampean ini wajib berlaku bagus di mata Allah. Konsepnya pun yang dimaksud fal yakmal atau bagus, kesadaran. Sadar dalam hal apa? Pertama, dalam hal kehendak apapun yang ada dirimu, sadaro itu duduk kehendakmu, tapi kehendake urip ning awakmu. Dalam diri kita. Satu, di situ tidak hanya mengatakan kehendak saja. Tolong dibuka 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Semua ada pada diri jenengan. Konsepnya sadarlah itu bukan akumu. Tapi akumu makhluk ya lah. Tapi sadarkanlah iku akune Allah. Niki konsep pertama Pak. Inilah yang kusebut proses dzikir sirul asrar di dalam su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Muraqabah, fana, makrifat. Niki prosesnya. Kok ribet sih soal? Mboten ribet. Oleh ribet sampean kakean ngaji. Kakean ngaji. Kalau sampean sudah tahu poinnya itu, cukup jenengan iki fokus ngelakoni poin itu. Lan jenengan ben satu ngajau gak melok ya ora penak. Ngeten lho dulur.
selain daripada konsep itu adalah referensi. Referensi pengetahuan tentang ilmu tauhid yang tidak ada batasnya itu. Lah nyapa sampean kok yo ngaji nang luar kota? Sampean undang. Coba aja diundang lah, gak mungkin aku teko, gak ngaji. Lho nggih. Wis biarlah yang ngaji yang ngaji. Jenengan sing wis oleh konsep, artinya ngene. Penting no konsep sing wis sampean terima untuk menjalankan ngaji iku nomor swidak jaran. Paham nggih? Ngoten. Pertama adalah kesadaran tadi. Tanamkanlah kesadaran selalu di dalam keadaan apapun jenengan tiap saat dan waktu. Itu konsep pertama. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah ketika Anda ini melakukan perbuatan apapun, nek bahasa di situ adalah ibadah. Ibadah ada macam loro, mahdoh, ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Dikatakan murni miturut bahasa umum lho ya, kayak sholat, zakat, poso, haji, maklum niku murni. Lah yang tidak murni berarti jenengan kerja, makan, merokok, mimi opo wae apapun itu tidak murni. Lah ketika saat berlakunya undang-undang loro murni dan tidak murni, ojo sekali-kali hatimu itu ada sakliyane urip. Wala yusrik lan ojo nyekutokno bi ibadati rabbi ahada, terhadap Allah iku kok sekutokno terhadap dengan sesuatu yang lain di saat beribadah. Contoh niki sing nyekutokno kula Allahu Akbar ning dodoki muncul rasa aku klason sing sendakep sing maca ringkese sing salat. Iki berarti saya ini telah menyamakan diri saya dengan hidup atau al-haq. Niki. Dua syarat sebagai konsep ini manakala jenengan iki sing menyekutukan sudah tidak jenengan lakoni, terus jenengan hanya melakukan perbuatan baik yaitu kesadaran saja, maka inilah nanti akan menjadikan dirimu, hatimu sudah ditiadakan tentang selain ingsun Allah. Apakah perlu di situ meditasi nak nggone guwa utawa nak nggone tempat yang sepi? Terserah. Nek zaman wali-wali biyen iku ngono. Ninggalno megat dohir dan batin ini dengan hiruk pikue urusan dunya. Tapi sekarang dalam hal yakfur bitaghut, membersihkan hati dari sakliyane wujude Allah, bisa itu dilakukan di tengah-tengah tempat ramai, tapi iki nggih lebih berat. Tapi tetap kedah dilampahi, dilakoni. Kalau jenengan iki hanya melakukan di tempat sepi saja, suatu saat sampai ndak gembul maneh ambek bojo anak. Tabrakan maneh. Waduh. Jadi menurut kami kedua-duanya perlu. Kedua-duanya juga perlu. Jadi konsepnya cuman mendasar. La ilaha illa anta sampai illa ana, hanya itu. Sehingga yang disebut manunggaling kawula Gusti iku bukan perkorone si hamba iku iso tunggal dadi satu dengan Khalik, mboten. Fanaknya hal-hal yang disebut
makhluk dan nyatanya yang disebut Khalik. Kalimatnya kan ini, ana abduka wa anta rabbi. Niki sing la ilaha illa anta, kesadaran wau. Kula niki Gusti kawula jenengan. Kula sadar kula niki sifat kula la haula wala quwata. Sing jenengan iki adalah illallah. Jenengan iki wa anta rabbi, dan jenengan kau pangeran kula. Ikan isi dua. Muraqabah nggih wonten mriku. Kanjeng Nabi dawuh fa illam takun taro ya yaroka, jikalau kau belum bisa tunggal, hatimu harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Bon, iki diterusno mawon. Wis urusan sampean mengke diletakkan di fana, urusan Gusti Allah kapanpun waktunya urusannya Allah. Wis sampean gak usah melok ngatur-ngatur. Tugas sampean namung ngasah su'aul basirah, nanti ainul basirah fana, itu yang memindah hanyalah Allah. Udah ikut aja nanti. Barulah kalau sudah dikatakan namanya fana, berarti ana abduka tadi wis gak ono, ingsun hamba iki mboten wonten. Terus wa anta rabbi ya ora enek, mboten wonten, tidak ada. Terus jadi apa? Iku jadi ingsun kang sejati. Qur'ane innani anal, nek cara hadis qudsi, janganlah kau sembah nama sifat datku, tapi sembahan aku. Nggih niku maksude tunggal. Nek kula sempurnakno dengan kalimat bahasa yang sederhana, yang bisa menyaksikan wujudnya Allah, ya Allah sendiri. Ngoten niki. Wis intine wonten mriku, wahdatul wujud iku ketunggalan dalam satu wujud, bukan dua wujud dadi satu, bukan. Ilange wujud makhluk niki, Pak. Akhire dadi wujude Allah. Nggih niki sempurnane wujud nyatane Allah batin, wujud nyatane Allah dhahir. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Wong nek wis dugi mriki murni tauhide. Wis gak kecampuran apa-apa. Baik batin wujude, baik dhahir wujude. Nggih niki nek cara ulama sing gak paham mengatakan itu sesat. Sebab Al-Khalat pernah dawuh ngeten, la fi jubbati illallah. Sak jerone klambiku gak ana sapa-sapa kejaba wujude Allah. Lah niki sing gak paham lak ndase ngelu. Mesti nyimpulno, oh Al-Khalat ngaku-ngaku dadi kesimpulan ingatan. Padahal itu murninya tauhid itu ada di Allah batin, ya Allah dhahir. Kesempurnaan itu mriku. Makanya ada sebagian ulama ahli makrifat yang orang lainnya tahu atau ndak, paham atau ndak, gini. Sempurnane makrifat adalah, puncaknya makrifat adalah sempurnane syariat. Jelas nggak paham? Ngeten maksudnya. Sebelum sempurna disebut tidak sempurna. Artinya proses sampean dulu syariat sampean ini nggak teli. Lesane ngomong Allah, cangkeme atine dunya. Iku syariat sampean iki gak bener, gak sempurna. Lah ketika sampai sudah mengenal hukum hakikat, lalu sampai ke makrifat, beda sekarang. Puncak makrifat sampai laku dohir sampai iku cocok sama ambek jero abang jobo yo seperti Al-Khalat. Jero akune Allah ditokno aku Allah. Wes iki
bagi wong sing gak paham mesti gulung kuming, Pak. Dadah. Lah ben gak gulung kuming, Jaya Baru ngambil kebijaksanaan ngeten, ngambil satu bijak ngeten ben gak dadi fitnah. Ngene lho dulur, sing ngucap aku Allah iku urip ning awak iki, duduk makhluk iki. Lah makhluke wis gak ana kongkon ngomong iso ya apa? Mboten saged. Sing ngomong iku dalange, Bos, bukan Petro. Berhubung kuwi ngrungokno ning salon, wis suarane Petro. Tapi tonton cocote dalang. Oh iya, tibake sing ngomong dalang bukan wayang. Dong nggih? Oke. Satu lagi Bapak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, nami kula Abdul Aziz saking Gresik. Ketika saya masih di syariat, yang sering saya dengar itu pertemuan kita dengan Allah itu setelah ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah saya tuh ada di kebetulan menemukan ayat di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 105 yang menerangkan bahwa setiap amal yang kita lakukan tanpa bertemu dengan Allah itu maka amal itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan di ayat tersebut ada kata-kata dalam bahasa Indonesia itu mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin mengingkari ayat-ayat Allah, mungkin kita tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Tetapi yang lebih saya tekankan adalah pertemuan dengan Allah secara hakikatnya itu bagaimana? Karena di kami dulu di syariat pertemuan dengan Allah itu setelah kematian. Mohon penjelasannya Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disempurnakan kalau Al-Qur'anul Qadim kita kaji. Al-Qadim semua akan terurai. Pertama yang harus kami jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 105 adalah mati. Mati iku maksudnya adalah matine diri. Ego, nafsu. Bahasa sederhana, nafsu asale liar menjadi jinak. Kalau ada yang berkaidah nafsu gak iso mati, misalnya, oke, saya memakai bahasa jinak. Oleh jinak sebab dicancang. Wedhus nek gak dicancang mangane sak kawarepe. Nek dipenteng dicancang mangan ya sing dituk iku tok wis gak iso ngalor ngidul. Olehnya kita tidak bisa likok pada Allah waktu amal karena nafsu ini masih liar. Jadi yang dimaksud kematian di sini bukan matine jasmani dikubur ning kuburan, bukan. Dalam pasal 11 Ibnu Athaillah dawuh cara untuk mematikan nafsu, cara untuk bisa ketemu Allah adalah idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen sing jero, eksistensimu, egomu di dalam bumi kesunyian. Iku berarti napa? Nggih niki sing kula maksud jenengan kholwat niku. Kalau
diri ini sudah mati, keakuan ingsunnya hamba dalam hati iku sudah tidak berperan, iki berarti maksudnya mati. Betul, ini akan bertemu Allah. Akan bertemu Allah. Lah, gambarannya bertemu Allah iku ya napa? Ngeten. Kalau diri ingsun hamba makhluk dalam hati sudah tidak ada, nafi berarti maksudnya, maka isbat tetepe nyotone akune Allah. Gini ki jenenge bertemu. Tandane ya napa? La yarauna li anfusihim syai'an. Segala wujud apapun dalam penyaksian hati jenengan terhadap wujud Allah, segala hal wujud apapun selain Allah dalam penyaksian hati sampai terhadap wujud Allah, jenengan ini sudah tidak mengakui terus nggak ada wujud sakliyane Allah itu. Miturut penyaksian mata hati jenengan itu, alias yang ada yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, wujud ingsun Allah yang nyata. Yang ketiga, tanda salah satu alamat kalau dikatakan ini liko waktu amal, ati sampen iku dalam keadaan tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Olehnya dia hatinya tentram orang-orang mukmin dengan sebab apa? Bidzikrillah, berangkate ndugi kesadaran. Sadar kalau aku hamba tidak wujud, sadar yang wujud aku Allah. Gini ki Pak, maksudnya ayat di situ, jikalau hati belum di posisi ini, segala amaliyah apapun ditolak. Ini tadi konsep ilmu tauhid. Mereka mengingkari, otomatis dia tidak akan pernah bisa likok kepada Tuhan. Karena ilmu itu sebagai konsep dasar awal membuka satu jalan hati menuju satu kesadaran atau kebenaran. Berhubung pintu niki ditolak nggih ya ora iso mlebu. Itulah sebagian maksud surat Al-Kahfi ayat 105, amal yang selalu ditolak oleh Allah adalah amal yang tidak dibarengi bertemu Allah. Ibaratnya wong nyembah Pak, wajib sing nyembah iku tahu ngerti ketemu ambek sing disem. Lah niki haji, wong budal haji rono iku nek mboten ketemu Gusti Allah maneman. Halah nek menurut aku kayak tuku kerupuk ngono. Menurut kula lho ya cara pertimbangan ya. Yo gak iso son lah, aku lah gak diceluk abah lah anu. Bah ngene, bah ngunu. Ya Allah. Maksud kula ngene lho dulur. Kesana itu kita secara waktu itu lama. Menunggunya biaya itu juga tidak sedikit, tenaga apalagi lah ya Allah. Maneman pertimbangan ado-ado, nyatane di sana itu kita nggak bisa ketemu sing ngundangi. Makanya di situ Kanjeng Nabi dawuh, wong haji ku macam loro, siji mardut, loro mabrur. Mardut iku ditolak, mabrur diterima. Sing diterima iku sing likok terhadap Allah. Mula sadurunge haji secara syariat jenengan ngaji tauhid dulu, laku tauhid sampai dumugi likok baru berangkat. Lah nek sampean rono gak modal iku dhisik
disebut wong minggat. Apa kok wong minggat? Arep budal gak tasakuran. Lah ngoten to, wong tasakuran lak pamit to, pamit. Lah wong minggat bedane ambek wong kaji ngono niku. Nek wong minggat gak adik pamit. Gak roruh mara mulih kuplukan kaji. Nah, jenengan teng pundi mbiyen minggat. Yes dipilih minggat mawon. Gak krana menungsa. Nggih, gantos ibu ada ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, izin tanya, bagaimana cara menempatkan hati atau rohani kita untuk bisa selalu di makam tauhid atau nyawiji sampai mencapai kesadaran dan menyaksikan bahwa semua yang berperan atau berbuat di dalam semua hal dan kejadian adalah Allah. Sedangkan di sisi lain kita mendapatkan amanah sebagai khalifah di bumi. Kita mendapatkan taklif. Kita disuruh berhukum dalam syariat. Kita disuruh berhukum dalam syariat Allah atau disuruh menegakkan hukum Allah. Kemudian juga ada ayat yang berbunyi ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang mana dalam ayat tersebut bisa dipahami bahwa Allah mensifati keburukan itu dari manusia atau makhluk. Nah, bagaimana cara memahami dan mendudukkan semua itu, Gus? Mohon penjelasannya dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sisi kita diwajibkan membenahi hubungan pada Allah. Satu sisi kita dihadapkan membenahi hubungan sesama makhluk. Kesimpulan ini ngoten. Padahal bisanya murni hubungan kepada Allah harus lepas hubungan hati kepada sesama makhluk. Iki piye? Ngeten Bu. Jadilah jenengan konsepnya, caranya ikan yang hidup di air asin, yaitu di laut. Tiap saat dan waktu terkontaminasi jasmaniahnya dengan asin, air garam, tapi tidak menjadikan rasa dagingnya terasa asin. Ngeten. Nanti kita akan membahas bab masalah dunya iki duduk dunya. Alam dunya ini jadikanlah alam akhir. Wes. Penjabaran iku sedina gak mari iku. Jadikanlah alam dunia ini menjadi alam akhiratmu. Otomatis ruh niki harus fatalaqo adamu mir rabbi kalimatim fataba alaih. Pertama memang prosesnya harus menerima kalimat yang di situ. Kalimat kan jamak toh. Kalimat ngeten iki. Cara ditulis bahasa Quran iku bukan kalimah muannas, tapi kalimat iki jamak dengan tanda nasabnya alif. Ngeten. Kalimat ngeten. Bukan kalimah ngene. Bukan kalimah ngeten, bukan. Artinya di situ Nabiullah Adam bisa kembali ke negeri asal yaitu rahmat surga akhirat. Nabi Adam wajib menerima kalimat. Niki nek dijabarno kalimat itulah la ilaha illallah wa antaan ana pun titik. Sehingga jenengan kali kula untuk kedua akan melaksanakan tugas berikutnya adalah nafi isbat, menafikan selalu dalam aspek apapun atas segala hal makhluknya, isbat menetapkan Allahnya.
Disinilah Pak Bu, jenengan ikut secara fisik hubungan terhadap manusia itu baik, rohaniah sampean hubungan terhadap Allah juga baik. Jasad menempatkan diri bertemu menyaksikan makhluke, rohaniah sampean iki bertemu Tuhani. Ibaratnya mengatakan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, berarti ainul basiro sampean menyaksikan wujudi urip di dalam seluruh makhluk. Walaupun secara mata dohir Muhammadur Rasulullah, persaksian dohir sampean iki ningali wujude makhluk. Akhirnya dalam hati sampean sudah tidak mengatakan wujude makhluk iku wujud. Itu bukan wujude makhluk, iku wujude Allah. Berarti kudu wahdatul wujud baru. Jadi jikalau Bu jenengan ingin menetapkan terus menerus hati itu selalu bertemu Allah, temui Allah di segala aspek apapun caranya. Hati jenengan harus menyaksikan uripe duduk makhluk mekaten. Ibu ada lagi Bu? Cukup? Jam piro sirek? Nggih pun, nggih sami-sami duweni gawen ya ta? Wis mugi sedaya napa ingkang sampun diparingke Allah dalu niki estu-estu dados ilmu ingkang manfaat. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.